Itu Raja Jawa asli. Kalau yang ini si Firaun Jawa. Anda suka chat mesum dengan Nona Firsa. Lalu sebenarnya siapa yang Firaun? Lah kalau kamu sendiri itu Firaun mana? Firaun Yaman kah? Ayo, ayo ganyang pupu papa, ganyang pupu papa, sekarang juga semua. Ayo, ayo Ganyang Habib Yaman, Ganyang Habib Yaman keluar NKRI. Banyak orang di Indonesia ini yang mengaku bahwa dia Habib dan keturunan Rasulullah. Padahal di negara-negara Arab nggak ada yang seperti itu. Hei umat Islam, keluar dari rumahmu, bawa senjatamu, ganyang mereka, habisi di mana saja berada, saudara. Hasut rakyat untuk asa golok. Hasut rakyat untuk gayang pasukan berani mati pembela Pak Jokowi, tapi diri sendiri mau kabur ke Arab Saudi dengan alasan umroh. Kan cemen. Jokowi tinggal sebulan lagi lengser. Ada urusan apa mau kerahkan pasukan, ah? Karena Jokowi ketakutan. Bahkan membenci presidennya. Umum partai terpilih tahu-tahu menobatkan presiden jadi Raja Jawa. Nggak boleh, saudara. Raja Jawa yang asli itu Sunan Hamengkubuwono yang ada di Yogyakarta, itu Raja Jawa. Orangnya sopan, saudara. Orangnya pinter, sopan, merakyat, dekat dengan masyarakat, keluarganya tidak sombong. Anaknya di jalanan tetap naik angkot, tetap naik beca, nggak naik jet pribadi, saudara. Itu Raja Jawa asli. Kalau yang ini si Firaun Jawa. Rizik. Supaya Anda tahu, Pak Jokowi itu meskipun bukan Habib, tapi beliau pernah diizinkan untuk masuk dalam Ka'bah. Sedangkan Anda tidak pernah diizinkan untuk masuk dalam Ka'bah. Lalu sebenarnya siapa yang Firaun? Pak Jokowi itu meskipun bukan Habib, tapi ketika dicaci maki, difitnah, dihina, beliau tetap sabar. Kalaupun beliau tanggapi, maka beliau tanggapi dengan santai dan menyejukkan. Sedangkan Anda kalau ceramah selalu provokasi, hasut sana hasut sini, tidak pernah damai dan tidak pernah menyejukkan. Lalu sebenarnya siapa yang Firaun? Pak Jokowi itu meskipun bukan Habib, tapi beliau tetap setia dengan satu istri, yaitu Ibu Iriana. Sedangkan Anda suka chat mesum dengan Nona Firsa. Lalu sebenarnya siapa yang Firaun? Dari tingkah laku jelas-jelas menunjukkan bahwa Anda itu yang lebih dekat dengan Firaun. Jadi harusnya Anda sadar diri, bukan malah menunjuk orang lain, tapi semua jari mengarah pada Anda. Hei, yang kamu katain Firaun Jawa itu siapa? Ha, siapa? Lah kalau kamu sendiri itu Firaun mana? Firaun Yaman kah? Enak aja udah tinggal hidup Indonesia, masih aja memecah belah, memprovokasi warga negara Indonesia. Yang anehnya di sana tuh pada ketawa-ketawa seakan menikmati, siapa sih orang ini? Apakah itu yang ngaku-ngaku sebagai keturunan Nabi itu? Namun nyatanya di Arab Saudi ada dideportasi, diusir dari Saudi. Masih untung diterima di Indonesia, kelakuannya masih saja kayak gitu, Boyo sadar, semakin tua kelakuannya masih malah semakin menjadi-jadi. Sadar diri kenapa sih? Pertanyaannya, orang-orang yang seperti tadi itu, apakah dia itu termasuk antek-antek asing? Silahkan jawab. Ayo, ayo ganyang pupu papa, ganyang pupu papa, sekarang juga semua. Ayo, ayo ganyang pupu papa, ganyang pupu papa, sekarang juga lagi. Ayo, ayo ganyang pupu papa, ganyang pupu papa, sekarang juga. Fufu papa musuh demokrasi, fufu papa penyubur korupsi, fufu papa anak haram konstitusi, fufu papa cukuplah sampai di sini. Mau nanya, emang benar beliau itu turunan Nabi? Padahal Nabi tidak pernah menebar kebencian. Nih ya, pentingnya memilih guru yang berperilaku baik dan keilmuannya. Bukannya kebalik ya lagunya. Nih ya, yang benar lagunya, dengerin. Ayo, ayo Ganyang Habib Yaman, Ganyang Habib Yaman keluar NKRI. Itu yang bener lagunya. Salam NKRI, harga mati. Ada salah satu culture shock yang sangat bikin aku shock banget di Indonesia. Dan sebenarnya hal itu lagi viral banget di Indonesia saat ini, yaitu tentang Habib-Habib.
Banyak orang di Indonesia ini yang mengaku bahwa dia Habib dan keturunan Rasulullah. Padahal di negara-negara Arab nggak ada yang seperti itu. Nggak ada yang mengaku bahwa dia keturunan Rasulullah dan nggak ada yang mengaku bahwa dia Habib. Karena nggak ada yang tahu bahwa dia keturunan Rasulullah atau enggak. Ya kita semua berharap bahwa kita dari umat Muhammad, keturunan Rasul. Kita semua berharap itu, tapi kita nggak tahu hal seperti itu. Nah, jadi di Indonesia ini yang mengaku bahwa dia Habib dan mengaku bahwa dia keturunan Rasulullah dihormati banget, dicium tangannya, diminum bekas mulutnya, diminta doanya dan menjadikannya seperti wali. Gimana melakukan hal seperti itu? Dan kalau dia dikuburkan, kalau sudah meninggal dan dikuburkan, didatangi kuburannya, dihiasi kuburannya, ditaruh uang-uang di tempat kuburannya itu, diminta doanya seperti kalau dia wali beneran, dan apa semua itu? Apa semua itu? Coba kalian pikirkan, kenapa kuburan Rasulullah sendiri dijaga banget dan tidak boleh orang yang mendekatinya? Kenapa? Karena nggak boleh melakukan seperti itu. Karena ia tahu bahwa banyak orang yang akan datang dan melakukan seperti itu. Padahal itu nggak boleh. Nggak boleh ada wali antara kita dan Tuhan. Coba kalian pikirkan kata-kata aku ini. Aku tahu banyak yang akan mau melawan aku, tapi semua kata-kata ini saya pengen banget menyampaikannya kepada saudara-saudaraku di Indonesia. Ada seruan tanggal 22 September, 4 hari lagi saudara. Waspada, ada kelompok menamakan diri pasukan berani mati Jokowi. Mereka mengklaim ada 20.000 orang mau turun ke Jakarta, ke Patung Kuda dan lain tempatnya. Kita jangan usil, kita jangan ngeganggu. Silakan mereka mau demo, mau orasi, mau berteriak, itu hak mereka untuk menyampaikan pendapat, betul? Tapi jangan coba-coba bikin rusuh di Jakarta. Jangan coba-coba bakar-bakar halte, saudara. Jangan coba-coba bakar-bakar pom bensin, saudara. Jangan coba-coba bikin kerusuhan, saudara. Saya minta dari malam hari ini, semua umat Islam, saudara, asah golok yang tajam. Saudara, asah aja golok yang tajam. Jangan keluar rumah, jangan. Kalau mereka demo damai, tenang, silakan. Masuk Jakarta damai, keluar dari Jakarta tenang, betul? Tapi kalau mereka mau bikin huru hara di Jakarta, coba-coba ganggu keamanan, bakar-bakar halte, hei umat Islam, keluar dari rumahmu, bawa senjatamu, ganyang mereka, habisi di mana saja berada, saudara. Takbir, 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 sallu ala Nabi. Makanya Brigade 411, pimpinan Bang Cacang semua jawara, siapkan pasukannya. Laskar Islam, siapkan pasukannya. Kurang ajar, saudara. Jokowi tinggal sebulan lagi lengser. Ada urusan apa mau kerahkan pasukan? Karena Jokowi ketakutan. Dia takut kalau dia lengser besok dia tangkap dan dipenjara, saudara. Karena dia takut, dia pengen show of force. Dia pengen tunjukkan kekuasaan. Nih, gua punya pasukan. Nih, 20.000 orang siap mati. Siapa partai yang mau ngerjain gua? Siapa ormas yang mau menyerang gua? Kurang ajar. So jago, so hebat, so kuat. Maka saya himbaukan, saudara, kalau anda ada yang ajak dari kelompok sana, walaupun dibayar, jangan mau turun, saudara. Setuju? Ini bukan pasukan berani mati, pasukan cari mati. Ini pasukan cari. Nah kalau dia cari mati, kita kasih mati, saudara. Setuju? Setuju? Nah maka itu jangan sampai nanti saya berangkat umroh, saudara, tahu-tahu baru berapa hari di sana, di sini ada kejadian, nggak boleh. Jadi umat Islam kalau ada yang datang nawarin dapat duit, yuk ikut demo damai. Jangan percaya. Tanggal 22 September jangan percaya, saudara. Ini PKI mau bangkit. Dia mau test on the water. Dia mau tes, saudara, di tengah-tengah kita. Kira-kira dia punya kekuatan nggak untuk ganyang kita? Untuk Rizik Syihab, beta mau tanya, sebenarnya Anda itu tokoh agama atau tokoh provokator? Kenapa beta tanya begitu? Karena sejak dulu hingga sekarang Anda itu selalu berisik dengan narasi-narasi provokasi. Lalu sebenarnya Anda itu tokoh agama atau bukan? Pasukan berani mati pembela Pak Jokowi itu hanya ingin mengadakan apel akbar sebagai bentuk komitmen terhadap Pak Jokowi, bahwa rakyat yang inginkan kemajuan selalu mendukung Pak Jokowi. Lalu kenapa Anda pelintir dengan mengatakan bakar pom bensin, bakar halte dan segala macam?
Apa Anda pikir pasukan berani mati pembela Pak Jokowi seperti pasukan Anda yang ketika demo tahun 2016 menjara minimarket? Pasukan berani mati pembela Pak Jokowi itu bukan seperti pasukan FPI yang suka arogan, bukan seperti para pendukung Anda yang selalu bikin rusuh. Jadi kalau mau himbau, maka himbau saja para penjilat Anda yang suka bikin rusuh sejak dulu hingga sekarang. Teriak-teriak PKI tapi diri sendiri mendukung HTI. Lalu apa bedanya diri Anda dengan PKI yang tidak suka terhadap Pancasila? Lucunya lagi Anda bilang Pak Jokowi ketakutan. Supaya Anda tahu Pak Jokowi itu tidak pernah takut dengan manusia-manusia pengecut macam Anda. Kenapa beta bilang begitu? Karena dengan Mama Rika hingga Papa Yuro saja Pak Jokowi tidak takut. Lalu apalagi hadapi manusia pengecut macam Anda yang gara-gara chat mesum saja lari ke Arab Saudi. Jangan sampai Pak Jokowi cuman batuk, Anda kembali masuk dalam penjara jadi bicara itu jangan macam orang telan mikrofon. Hasut rakyat untuk asa golok, hasut rakyat untuk gayang pasukan berani mati pembela Pak Jokowi, tapi diri sendiri mau kabur ke Arab Saudi dengan alasan umroh. Kan cemen. Hidupnya di Indonesia, kaya raya di Indonesia, tapi menghina Indonesia dan tak suka Pancasila. Sukanya mengadu domba di dunia maya dan nyata, mengusik, mencela sara, bahkan membenci presidennya. Pindah saja ke lain negara. Pindah saja. Pindah saja ke lain negara. Yang masih mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ayo kita sama-sama untuk terlibat mencerdaskan umat, bukan malah umat dibodoh-bodohkan atau dibodoh-bodohi. Alhamdulillah saya bertaubat dari muhibin setelah belasan tahun menjadi muhibin dan sekarang saya sadar dan bertobat. Dan saya akan berbicara beberapa hal, semoga ini menjadi inspirasi bagi sahabat semuanya, termasuk bagi para muhibin yang masih mencintai dan membela mati-matian para imigran Yaman atau yang disebut dengan Ba'alawi atau dengan Habaib yang ada di Indonesia. Sahabat, kita sudah mafhum semuanya, bahkan ini berlangsung sudah 100 tahun lebih lah, 145 tahun lebih. Cuma mulai boomingnya tentang Habaib itu semenjak kemunculannya Front Pembela Islam, ya, yang dibawa oleh Rizik Syihab. Kenapa saya sebut Rizik Syihab, nggak pakai Habib Rizik Syihab atau doktor atau profesor? Karena kan ini ajaran beliau sendiri. Beliau di saat Al-Kaburi ke Arab, ke Mekah selama 3 tahun kurang lebih, kan dia bikin statement seperti ini, sebarkan ya, apabila ada dari kaum, ya maksudnya pribumi, tokoh-tokoh nasionalis yang punya gelar jangan dipakai gelarnya, profesor jangan dipakai profesornya, kiai haji jangan dipakai kiai hajinya, apapun titel jabatannya jangan disebutkan, langsung aja panggil nama. Bahkan diinstruksikan harus diadu domba antara mereka, nasionalis dan fundamentalis. Jadi saya nyebut Rizik Syihab kenapa nggak pakai Habib atau dokter, karena ini ajaran mereka, itu hakikatnya mereka, licik ya. Itu yang saya temukan fakta di lapangan. Kenapa saya semakin mantap dan yakin bertaubat dan lebih memilih untuk bersama berjuang dengan Laskar Sabirillah dan PWI, ya, Perjuangan Wali Songo Indonesia, karena saya melihat faktor apa yang terjadi di lapangan. Saya terus terang belum pernah membaca tulisannya Kiai Imaduddin ya tentang tesis tersebut. Saya jujur gak pernah baca. Cuma saya tahu bahwa polemik nasab ini mencuat dan selalu masuk ke beranda. Akhirnya saya penasaran apa yang terjadi dengan polemik nasab ini. Ya, saya akhirnya cross check dan melek melihat kenyataan dan fakta. Kenapa pribumi sampai bergerak ngasip seperti itu? Ada apa gerangan? Ternyata saya menemukan. Kan mereka di framing, di labeli sebagai habaib itu duriah Nabi. Yang saya ketahui, duriah Nabi itu dinisbatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki karakter sadidul haya wa tawadu. Gitu. Begitu sahabat. Berarti tutur katanya harus lemah lembut. Ya, bagaimana tutur kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Selalu menyejukkan, memberikan hikmah, memberikan pelajaran yang baik dan positif. Dan ternyata saya mengecek di lapangan apa yang terjadi di saat polemik nasab ini mencuat.
kata-kata yang keluar dari mereka yang mengaku sebagai duriah Nabi, apa yang terjadi? Habib Syekh Begab bilangnya curut, ya, krocok-krocok. Itu kepada pribumiku seperti itu. Ya, yang selanjutnya itu Bahar Semit. Ada yang bilang di media sosial Bahar Demit. Nah. Apa yang dia bilang waktu di Madura? Menganjing-anjingkan kiai, membabi-babikan kiai. Kok seperti itu duriah Nabi mulutnya? Jauh sekali dari karakter Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat fakta ya yang ada dan beredar di sosial media. Apa yang keluar dari mulutnya Rizik Syihab sebelum ini polemik nasab ini mencuat, menghina Gus Dur, ya, membutakan matanya, buta hatinya, sampai seperti itunya. Apakah itu betul sebagai duriah Nabi? Coba ini pakai akal waras. Karena jangan sampai kita mengikuti dan mencari suri tauladan yang jauh dari Rasulullah SAW, akhlak dan tabiat karakternya. Terus Rizik Syihab bilang bahwa presiden adalah Dajjal, istananya istana iblis, menteri agamanya Dajjal. Kok seperti itu duriah Nabi? Astagfirullahaladzim. Jauh dari karakter dan tabiat watak Rasulullah SAW sebagai akhlakul karimah, suri tauladan yang yang sangat baik. Sedangkan Rasulullah itu kan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jauh, nggak ada belas kasihan dari mereka. Kasih sayang yang nggak ada yang nampak. Di saat mereka disulut oleh polemik nasab seperti ini, seolah-olah mereka anti kritik, seolah-olah mereka ini memposisikan seperti Nabi yang nggak boleh dikritik, sedangkan Nabi nggak seperti itu. Ayo, lihat yang di Jawa itu di Solo, siapa novel, ya, yang mengkritik Habib kan disamakan dengan iblis. Astagfirullahaladzim. Apakah seperti itu karakter Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang saya temukan, yang beredar bahwa yang dinisbatkan, yang saya ketahui sebelum saya taubat, duriah Rasul itu ada Syarif, ada Sayyid, ada Habib. Itu yang saya ketahui. Ya, kalau di Sunda atau misalkan di Pulau Jawa atau di Indonesia, karena sudah berakulturasi dengan masyarakat, jadi berubah Sayyid atau Syarifnya. Ada yang bergelar Aceng, ada yang bergelar Tubagus, ada yang bergelar Lora, ada yang bergelar lain-lain di setiap wilayah. Itu berbeda-beda. Itu juga yang saya ketahui. Tapi beda ini yang satu ini. Contohnya nih, di saat Wali Songo dinyatakan oleh Robitoh Alawiyah bukan sebagai duriah Nabi dan dipastikan dalam surat idarannya itu yang bernisbat kepada Azmat Khon itu adalah fiktif dan palsu, jadi duriah Wali Songo itu sudah nggak ada. Apa reaksi Wali Songo? Para Aceh, para Gus, ya, dan Buya mungkin yang lain yang tuh bagus. Apakah bereaksi seperti yang kita temukan reaksi dari para habaib? Tidak. Biasa-biasa saja. Nggak marah, nggak ribut. Justru malah mengkonfirmasi, mencari, menyelusuri data leluhurnya tentang Wali Songo. Dan ternyata ditemukan dan diakui oleh Nakobah Ashraf Internasional. Dan beda kenyataannya di saat kita menemukan fakta ya yang terjadi di saat habaib dipertanyakan tentang nasab keasliannya sebagai duriah Rasul. Beda. Mereka marah, mereka mencaci maki, mereka menghujat, mereka memprovokasi, ngajak perang dan lain-lain. Itu kan Rizik seperti itu. Menghina, mengejek, memframing dan lain-lain. Membayar beberapa orang untuk menguatkan bahwa mereka benar-benar duriah Nabi. Sedangkan masyarakat ini semakin terus bergerak seperti bola salju menggelinding dan semakin besar. Berupaya sehebat dan sekuat apapun dari klan Baklawi, bukan justru malah menguatkan, justru malah semakin menghancurkan kredibilitas dan martabatnya. Semakin kuat para muhibin membela mati-matian seperti Mas Wafi. Ya, oleh sesepuh Sidogiri sampai bilang bahwa Wafi itu neneknya, leluhurnya, kakeknya itu adalah PKI. Semakin dibela semakin remuk, dibela mati-matian semakin hancur, semakin mencuat di framing, semakin rungkat. Kenapa ini bisa terjadi seperti itu? Karena kalau dianalogikan gaharu, apabila dibakar bukan bau yang keluar tapi malah harum. Seandainya nih para habaib atau klan Baklawi dibakar laksana gaharu, kalau harum berarti benar-benar duriah Nabi. Itu logika saya. Tapi ternyata kenyataannya fakta di lapangan menemukan di saat dibakar dengan adanya polemik nasab ini bukan harum. Semakin jijik saya melihatnya karena melihat yang selama ini dipelajari tentang akhlakul kalimah Rasulullah, tabiat, watak, kebiasaan dan lain-lain sangat luar biasa mulia, sangat agung. Tapi kenapa yang menisbatkan ini sebagai duriah Nabi? Jauh. Kata-kata kotor, kata-kata yang kasar, menjijikkan yang keluar. Memprovokasi, ngajak perang,
menuduh, memfitnah, memframing dan lain-lain. Bukan gaharu. Kalau sebenarnya asli gaharu dibakar itu harus harum, bukan bau. Dan ini enggak harum, malah bau. Begitu sahabat. Coba cek di lapangan, wahai para muhibin yang membela mati-matian. Kalian dikasih akal perangkat yang sangat luar biasa sama Allah. Memang ada beberapa tingkatan akal. Ajidiyah, Hisabiyah, Atoiyah, Juhadiyah, dan Akmaliyah. Cuma kalian para muhibin sudah dicekok di doktrin mati-matian, tidak boleh naik tingkat akal kalian. Tetap harus di Ajidiyah, dimatikan, tidak boleh kritis. Tidak boleh bertanya, ngapain ikut campur urusan nasab. Itu kan didoktrin supaya tidak terlibat, tetap bodoh, tidak mau kenyataan yang terjadi. Seperti apa yang sebenarnya. Lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Itu bukan mencerdaskan umat, itu membodohkan umat. Ini gak sadar ini tokoh-tokoh kok berkata seperti itu. Makanya saya secara pribadi sungguh sangat berterima kasih kepada sosok kiai muda yang telah berkarya menciptakan 21 kitab, mungkin lebih kalau sekarang ya, dengan bahasa Arab, tulisan Arab, grammar yang sangat luar biasa, indah rapi, ya. Ternyata mampu membongkar dan ternyata menyadarkan masyarakat Indonesia, ratusan juta Indonesia ini umat tersadarkan yang selama ini sering kurang lebih 145 tahun dibodoh-bodohi dengan sejarah palsu, dengan fakta yang asli yang ditutup-tutupi. Ya, bagaimana yang terjadi? Kalau benar duriah Nabi asli, tidak mungkin menyuguhkan berita yang palsu. Mengaku datang ke Indonesia untuk mencetak ulama dan kiai, kata Taufik Assegaf. Bohong, udah ratusan tahun Indonesia ini sudah Islam. Wali Songo sudah ratusan tahun, sedangkan Habaib datang abad 18 akhir. Begitu sahabat. Ayo, saya cek di lapangan, silahkan cross check dalam versi sejarah di Indonesia seperti apa Habaib awalnya datang ke Indonesia. Terus cek fakta di lapangan, mereka ngaku sebagai durian Nabi. Kenyataannya seperti apa? Dawir, selalu minta duit keliling ke sana kemari ke setiap pesantren, ke setiap toko, ke para agnia yang punya dunia, yang punya duit. Apa yang terjadi? Berkedok silaturahmi, ujung-ujungnya duit. Berkedok duriah Nabi, ujung-ujungnya apa? Minta cewek. Dan itu sesuai perkataan dari kalangannya mereka sendiri. Kalau habaib itu kalau tidak duit, dawir, ya cewek. Dan itu fakta kenyataan yang terjadi. Ya sahabat, saatnya kita untuk cerdas. Jangan mau dibodoh-bodohi. Ya, cukup sudah kita dijajah sama Belanda, dibodoh-bodohi. Datang ke sini ingin membantu dan memakmurkan. Ternyata kekayaan sumber daya alam Indonesia di bawah. Belanda kan terkenal bahwa daratannya di bawah permukaan laut sampai membuat dam itu benteng. Makanya disebut Amsterdam. Itu bisa membangun karena bisa menjajah Indonesia, membodoh-bodohi. Datang lagi setelah Belanda, Jepang. Katanya mau menyelamatkan dari penjajahan kaum Eropa, mau mengusir, tahu padanya tetap kita dibodoh-bodohi. Tadinya mau diselamatkan, malah semakin parah menjajah selama kurang lebih 3 tahun. Ini sisa-sisa antek Belanda yang dibawa oleh Belanda. Di situ Awarungkot yang tadinya jaya, datang Jepang, jadi tidak punya kekuasaan. Bubar semuanya termasuk Belanda dipulang-pulangkan. Setelah Jepang pulang, ya Indonesia merdeka, masih dibawa jumawanya, kelas-kelasnya, kasta-kastanya masih dibawa, masih dipakai. Sampai ketua PBNU nih akhir-akhir ini bilang bahwa mereka orang Arab, sisa-sisa yang dibawa oleh Belanda jadi antek-anteknya masih mempertahankan tuh kasta-kasta. Jumawa, arogan, songong, sombongnya naudzubillahi min dzalik. Kok duriah Nabi seperti itu kan mustahil, gak masuk akal. Belajar sama Habib yang bodoh, yang jahil lebih utama daripada belajar sama kiai 70 kiai yang alim. Itu kan pembodohan namanya. Telapak kaki Habib yang kotor maksiat zina, mabuk sekalipun lebih mulia telapak kaki Habib daripada kepala kiai yang pakai sorban. Itu kan penghinaan. Hei para muhibin, gurumu dihina, gurumu dilecehkan, gurumu direndahkan. Kau bisa ngaji, kau bisa tahu Islam, kau tahu agama dari guru-gurumu ini ulama-ulama pribumi. Kau diam saja, gurumu dihina, dilecehkan, direndahkan. Kau diam saja, malah membela mati-matian imigran Yaman yang dibawa oleh Belanda yang terlibat dalam penindasan kepada pribumi. Lihat fakta sejarah, kitabnya ada dan sudah beredar, Utsman bin Yahya, halaman 21-24. Silakan baca, buka. Betapa sadisnya fatwa Utsman bin Yahya. Kaum Toriko dan Sufi itu sesat, para pejuang yang memberontak ke Belanda itu bukan jihad. Itu bagaimana masa duriah Nabi seperti itu malah merugikan umat Islam? Yang notabene kalau benar sebagai duriah Nabi, masa merugikan umatnya?
datuknya sendiri. Mustahil ini akal bisa menerima kejadian dan fakta seperti itu. Ini menunjukkan hakikatnya sebenarnya mereka bukan durian Nabi. Atas dasar itu saya bisa tobat, alhamdulillah. Seperti itu. Berapa ribu pesantren saat sekarang yang terbebas dari dawir, yang tadinya setiap hari, setiap minggu datang berbondong-bondong minta duit. Dan alhamdulillah saat sekarang barokah Kiai Imad. Makasih Kiai Imad, semoga panjang umur, tambah berkah, terus berjuang dengan Laskar Sabilillah dan perjuangan Wali Songo Indonesia untuk selalu mencerdaskan umat dari pembodohan-pembodohan, dari feodalisme yang berkedok agama, dari penjajahan yang berkedok duriah, dari penjajahan yang berkedok muhibin, padahal itu sebagai budak-budaknya. Kenapa dikatakan budak-budak? Silakan cek fakta kenyataan yang di lapangan. Kedoknya muhibin, hakikatnya adalah budak. Mereka harus menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh habaib. Saya berbicara sama oknum nih ya, oknum Habib. Karena memang tidak semua Habib yang seperti itu. Memang betul. Tapi sayangnya Habib-Habib yang baik diam saja, tidak ikut terlibat mencerdaskan kaumnya. Seolah-olah dibiarkan. Coba muncul ke permukaan, tunjukkan niat baik. Ini kan enggak, malah seolah-olah dibela. Seolah-olah ya, seolah-olah. Mohon maaf kalau salah. Hanya ada beberapa Habib yang sepuh tuh, nggak tahu di mana, nggak tahu NTB atau nggak tahu di mana. Itu mengkritik Hanif Alatos, mengkritik Bahar. Rizik kan nggak dikritik. Taufik Segaf nggak dikritik. Novel tuh di Solo nggak dikritik. Ya, siapa itu yang bilang Habib Rizik gurunya NU? Kok nggak dikritik? Terus Habib-Habib yang baik, yang alim, yang mengerti tentang ilmu, kenapa diam saja? Bersuara dong. Karena kalau dibiarkan merusak martabat habaib yang baik-baik. Bersuaralah. Ikut terlibat mencerdaskan umat dan menyelamatkan marwah Islam, terutama menyelamatkan martabat, harkat, marwah, nilai baik Rasulullah SAW. Ayo sahabat, semoga kita semuanya selalu ada dalam lindungan rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita terus berjuang untuk mencerdaskan umat, jangan sampai justru terlibat dalam pembodohan umat. Semoga bermanfaat. Apabila ini bermanfaat, sebarkan. Mau re-upload silakan, ya, saya nggak jadi masalah. Silakan re-upload. Berapa ribu channel yang mau re-upload, saya silakan. Semoga ini menjadi inspirasi untuk kita semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum. Jadi mereka pembohong, jangan dipercaya. Kaum Ba'lawi itu pembohong. Saya tahu. Orang Yaman itu di mana-mana, di luar negeri jadi kuli. Hanya di Indonesia, bagian Jawa, bagian NU, mereka jadi tuan, kemudian bangsa pribumi menjadikan budak. Nah kok cik gobloknya nurut gitu. Ya Allah panjenengan warasaken gendenge mereka ya Allah. Muga-muga waras gendenge mereka ya Allah. Cik sadar koyok kula lan kanca-kanca niki sing bersorban hijau. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya sahibata. Tentang kesekian kalinya kan lagi kula matur ten Indonesia niku enten tiyang, ada orang yang ngaku Muhammad itu kakek anak apa kakek ente? Muhammad Rasulullah kakek ente atau kakek anak? Kalau ente berkata Rasulullah Muhammad kakek ente, fakat kadzabta, maka ente telah berdusta. Jaddak atau jaddi? Nah, ya, ini pertanyaan anak ke kiai-kiai yang ngaku NU, tapi sangat ingin memindahkan anak. Pertanyaannya, kalau ente bilang Muhammad kakek anak, terus kenapa ente berani ingin memenjarakan seorang anak cucu yang kakeknya ente yang ini sebagai nabi? Padahal Al-Quran Dawud itu maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khatamin nabiyyin, bahwa Muhammad itu bukan kakek siapa-siapa, bukan bapak siapa-siapa, tapi beliau adalah Rasul Allah dan pamungkas Nabi. Jadi jangan diklaim dari bapaknya sopo, keluarga sopo begitu. Amal orang itu bergantung amalnya masing-masing, masing-masing. Inna akramakum mintallah atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Itu jadi jangan membanggakan
dan menipu orang dengan mengatasnamakan keluarga Nabi. Ngaku darah kami ada mengalir darah Rasulullah, disuruh tes DNA malah nyuwun kuburin Nabi dibongkar. Masya Allah. Dia keturunan Muhammad tapi mungkin Muhammad Said mungkin. Jadi gue kabeh Muhammad Said itu. Kadang-kadang Muhammad Sopo gitu, Muhammad Mukadul lah, Muhammad Diakoni. Kalau Rasulullah sih enggak. Jadi mereka pembohong, jangan dipercaya. Kaum Ba'alawi itu pembohong. Saya tahu orang Yaman itu di mana-mana, di luar negeri jadi kuli. Hanya di Indonesia, bagian Jawa, bagian NU, mereka jadi tuan, kemudian bangsa pribumi menjadikan budak. Nah kok cik gobloknya nurut gitu. Saya ingin sampaikan, percaya habaib itu bukan rukun iman. Jadi tidak membatalkan Islam. Jadi tidak usah dipaksa-paksain mau percaya habaib ya silahkan. Enggak percaya habaib ya silahkan. Memang kita menghormati Rasulullah dan keturunannya, kita hormati. Contohnya, ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi wa dzurriyyati. Itu cara menghormati kita. Kita menghormati. Tapi tidak berarti keturunan Nabi itu lebih mulia daripada orang yang bertakwa dan berilmu. Karena orang yang bertakwa dan berilmu melebihi dari keturunan itu. Bahkan keturunan itu kalau tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, itu juga tidak akan mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu Habib Bahar bin Smith ditantang untuk tes DNA karena ada beberapa pihak yang meragukan silsilahnya, maka Habib Bahar mengajukan beberapa syarat. Yang pertama itu adalah bongkar makam Rasulullah dan kemudian ambil darahnya. Yang saya pikir ini adalah ajakan untuk menistakan agama, tapi ya apapun itu. Yang kedua itu adalah bahwa beliau mengatakan bahwa tes balik orang yang menantang saya itu DNA-nya, karena jangan-jangan dia anak zina atau orang munafik atau anak dari orang yang berhubungan seksual dalam kondisi menstruasi gitu. Ya karena menurut beliau ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwa siapapun yang meragukan silsilah kenabian atau kemuliaan dari silsilah kenabian, maka orang itu pasti orang munafik atau orang anak zina atau orang yang lahir dari hubungan seksual di kala menstruasi. Nah, bagaimana ceritanya ada hadis yang semacam itu? Kenapa beliau menyebut itu adalah sebuah hadis? Ya kan nggak mungkin juga Nabi itu. Jadi orang-orang yang sudah terbiasa untuk membaca buku-buku hadis, kitab-kitab hadis itu pasti akan menyadari bahwa bahasa Nabi itu nggak kayak gitu dan memang nggak gitu. Tapi setelah ditelusur ternyata ya memang ada, ternyata berasal dari riwayat Imam Baihaqi. Walaupun saya meragukan beliau membaca langsung dari kitab yang dimaksud, saya duganya beliau itu membaca kitabnya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Jadi Ihyaul Mayyit fi Fadail Ahlul Bait itu yang saya duga tuh yang kecil, yang pendek itu. Nah, hadis itu sebenarnya adalah hadis palsu. Penjelasannya itu adalah yang pertama bahwa hadis itu ahad, gorib. Jadi hadisnya hanya diriwayatkan oleh satu orang, satu jalur itu nggak ada yang lain, dan dari jalur itu putus-putus. Bahkan ada beberapa yang putusnya itu berurutan gitu. Yang dengan demikian secara sanad ini tidak mungkin bisa diterima sebagai hadis. Kalaupun mau diterima ini adalah hadis doif gitu ya. Nah, ditambah lagi hadis ini secara kalimat, isinya, kontennya itu juga bermasalah, yaitu menyebutkan bahwa dia pasti anak zina gitu, atau kemungkinannya dia anak zina. Nah, dalam Islam itu menuduh orang lain berzina tanpa ada bukti dan tanpa ada saksi, itu salah satu dosa yang paling besar. Jadi nggak mungkin Nabi Muhammad mengatakan hal yang seperti itu tuh nggak mungkin. Nah, jadi secara sanadnya doif gitu ya, secara kontennya itu juga ternyata bermasalah. Jadi para ulama kemudian menyebut bahwa ini adalah hadis yang palsu. Ya, tapi bagaimana ceritanya hadis yang palsu ini digunakan untuk melindungi silsilah atau melindungi kemuliaan Habib Bahar? Lalu ada hadis palsu yang lain yang sering juga dilontarkan sama beliau, yaitu siapapun yang menolak Ahlul Bait atau siapapun yang membenci Ahlul Bait, dia termasuk orang Yahudi. Ini hadis palsu juga, Baraya. Jadi sebenarnya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani, tetapi beliau sendiri menyebut bahwa ini adalah hadis doif. Dan setelah ditelusur oleh ulama-ulama yang lain, diketahui bahwa ini bukan hanya hadis palsu, tapi ini adalah hadis mungkar, hadis palsu gitu. Bukan hanya hadis doif, tapi hadis palsu, maaf.
Nah, saya bukan seorang yang suka mendengar ceramah-ceramahnya Pak Habib Bahar bin Smith, tetapi dari sedikit ceramah yang saya ketahui, saya melihat begitu banyak hadis palsu yang dia ceritakan gitu, yang dia sebarkan. Kok bisa seperti ini? Dan yang lebih uniknya lagi adalah semua hadis-hadis palsu dan hadis-hadis doif yang beliau keluarkan itu adalah hadis yang berhubungan dengan hadis yang berhubungan dengan kemuliaan nasab dirinya gitu. Jadi semuanya itu adalah untuk membela dan mendukung nasab dirinya gitu. Nah, ini kan bermasalah. Ini diam-diam saya bertafakur. Karena apa? Karena al ulama warasatul anbiya. Duduk habaib warasatul anbiya, tapi al ulama warasatul anbiya, jadi pewarisi para nabi. Lagi imat ini termasuk al ulama. Ojo anu sampean, ojo wedi. Lek cara mukibinan sampean sing bin mukibin ambek aku ya ado ta ngerek. Ayo, njaluk tanding bangun omah Habib ping pira sampean? Ayo. Ngekei sepeda motor Habib ping pira sampean? Ngekei mobil Habib ping pira sampean? Ayo. Lek cara hitung-hitungan mukibin. Ngoten lho kanca-kanca nggih. Dadi sak mangkin muncul ijtihad baru yang dari Ki Imat. Buktekno lek awakmu ngaku anak putune Kanjeng Nabi. Ojo kau kotori Rasulullah. Ya, hanya satu, jangan kau kotori jiwa perjuangannya Rasulullah. Tunjukkan akhlakmu. Ngono lho Kang. Semakin banyak kitab, semakin ketahuan bobrok daripada pemalsuan nasabnya kaum Habaib dan Ba'ali. Yang sudah diteliti itu 280 judul kitab. Sok Muhyiddin Arab protes apa ning kula. Atas nama cucunya Rasulullah direbut hartanya dari 1 juta, 2 juta, ratusan juta, puluhan juta sampai 500 juta, miliaran ibarat zaman sekarang. Akhirnya habis itu orang Mesir dan orang-orang Afrika didoktrin, dikuasai oleh Banu Fatimiyah, keturunannya Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib. 200 tahun hancur Mesir dengan Afrika. Jadi kalau sampean kletor entek sampean ke Wonogiri. Mudah-mudahan Indonesia tidak seperti Mesir. Dan jawabannya malam ini ada di Wonogiri, bahwa kami Indonesia tidak akan seperti Mesir. Siap bergerak untuk mempertahankan, mensucikan nama baik Rasulullah dari para begundal-begundal yang mengaku cucunya Rasulullah tapi karakteristiknya jauh dari akhlaknya Rasulullah. Termasuk kitab-kitab yang lainnya yang dibaca oleh para ulama-ulama muda NU, itu masalah bab yang nasab dan sejarah itu bukan sekadar 1-2 judul kitab, tapi yang sudah diteliti itu 280 judul kitab. Semakin banyak kitab, semakin ketahuan bobrok daripada pemalsuan nasabnya kaum Habaib dan Ba'ali. Nah, ini masalahnya, saudara-saudara sekalian. Kenapa sih di Hadramaut Yaman dan orang Irak tuh banyak kepengen mengaku cucunya Rasulullah? Sebab pada waktu itu di Irak dengan di Hadramaut itu terjadi kemiskinan yang sangat luar biasa. Ketika mengaku cucunya Rasulullah banyak rezekinya, banyak orang yang menjamin. Jadi tujuannya dunia, tujuannya gak bener mengatasnamakan Rasulullah. Termasuk Habaib, termasuk Ba'ali. Sesuai dengan apa yang diceritakan oleh riwayat orang-orang Yaman dari Banul Ahdal dan Banul Qudaimi, yang kedua suku itu juga sama-sama tadinya ingin memalsukan nasab atas nama Rasulullah tapi nggak jadi. Banul Ahdal, Banul Qudaimi ini adalah kedua suku yang terakhir kali menemani Said Ahmad. Bersama Said Ahmad pindah dari Irak menuju ke Irak Selatan. Banul Ahdal, Banul Qudaimi termasuk sukunya Said Ahmad. Golongannya Said Ahmad disebutnya Alawiyun. Alawiyun itu nisbat kepada Sayyidina Ali, bukan Alwi bin Ubaidillah mbahnya Habib, bukan.
Kenapa disebut Alawiyun? Karena orang-orang yang mencintai Said Ahmad disebutnya Alawiyun. Bangsanya itu adalah bangsa Irak, madhabnya Syiah Imamiyah, genetikanya banyak Yahudi. Begitu berjalan dengan Banul Ahdal, Banul Qudaimi, kesaksian Banul Ahdal, Banul Qudaimi itu sama dengan para sejarawan yang bercerita tentang masalah Said Ahmad. Apa? Bahwasanya Said Ahmad itu gerah, Said Ahmad sakit di Irak Selatan. Begitu sakit di Irak Selatan, beliau meninggal di Irak Selatan dan dikuburkan di Irak Selatan. Yang memandikan, yang mengkafani, yang nyolati, yang kuburi diantaranya Banul Ahdal dan Banul Qudaimi. Dikuburnya di daerah Nejef, Irak Selatan. Nejef. Supados panjenengane paham. Begitu sudah dikuburkan di Makimi bersama golongannya Said Ahmad, tanpa Said Ahmad karena Said Ahmad sudah meninggal, tapi golongan Syiah Imamiyah, bangsanya bangsa Yahudi, menuju ke Hadramaut Yaman. Jadi golongan Alawiyun atau Syiah Imamiyah menuju ke Yaman itu tanpa Sayyid Ahmad. Makanya sejarawan mengatakan Said Ahmad tidak pernah pindah ke Hadramaut, tidak pernah pindah ke Yaman karena meninggal di daerah Najaf. Begitu sudah sampai ke Yaman, orang Alawiyun Syiah Imamiyah yang ikut sama Said Ahmad masuk di Hadramaut, Yaman yang termasuk Yaman Selatan. Kemudian saudara-saudara sekalian, kemudian yang lainnya di antaranya Banul Ahdal di kota Son'a, kemudian Banul Qudaimiyah di bagian Yaman Selatan yang lainnya. Menurut ceritanya Banul Ahdal seperti ini di dalam sejarahnya, ketika Banul Ahdal itu datang ke Hadramaut, main-main ke Hadramaut, lagi bisnis jualan sesuatu ke Hadramaut, itu ternyata di Hadramaut sedang ribut geger. Geger apa? Katanya ada Said Ahmad punya anak Ubaidillah, dan ternyata muhibbinnya sudah ribuan orang mengaku cucunya Rasulullah. Banul Ahdal kaget luar biasa karena Said Ahmad sudah meninggal. Begitu dilihat, subhanallah, yang mengaku dirinya Said Ahmad keluar itu disembah-sembah, disanjung-sanjung, dijunjung-junjung, kakinya dicium. Anak keturunannya yang namanya Ubaidillah dan anak keturunannya, keluarganya yang framing, mendoktrin bahwa kita adalah cucunya Rasulullah, kalian tidak akan masuk surga kecuali dengan syafaat kita, kecuali dengan izin kita, karena kita adalah cucunya Rasulullah. Orang Hadramaut ribuan terdoktrin, buta semuanya akhirnya. Banul Ahdal kaget karena Banul Ahdal tahu Said Ahmad sudah meninggal. Yang mengkuburkan mereka, yang mengkafani mereka, yang mensolati mereka, kok bisa Said Ahmad ada lagi? Akhirnya kemudian Banul Ahdal memanggil kawannya Banul Qudaimi, datang mengatakan kepada Banul Qudaimi, itu ada Said Ahmad. Mana? Itu katanya Hadramaut ada Said Ahmad. Itu punya murid banyak sekali. Kata Banul Qudaimi mengatakan nggak mungkin Said Ahmad udah meninggal. Ya tapi kamu kesini aja. Begitu datang betul-betul muhibbinnya sudah ribuan orang. Itu ternyata ada itu Sayyid Ahmad punya anak Ubaidillah, mengaku cucunya Rasulullah. Akhirnya Banul Ahdal, Banul Qudaimi mengingatkan masyarakat semua, ya ma'asyiran nas, inna Sayyid Ahmad qad mata bi Najaf. Sesungguhnya Sayyid Ahmad itu sudah meninggal di Najaf, sudah wafat di Najaf, sudah dikuburkan di Najaf, bahwa makomnya ada di Najaf. Saya yang mengkuburkan, kami yang mengkafani, kami yang mensolati. Siapapun yang mengaku diri Said Ahmad berarti kadzab, pembohong. Subhanallah. Ternyata doktrinasi daripada Said Ahmad yang palsu itu luar biasa, sehingga akhirnya muhibbinnya marah, lapor kepada Ubaidillah dan Said Ahmad yang palsu itu. Akhirnya dengan kekuatan mereka, karena di Hadramaut sangat luar biasa kekuatannya, akhirnya Banul Ahdal diusir, Banul Qudaimi diusir.
kata Banul Ahdal mengatakan sehingga fitnah ini sampai detik ini masih ada. Akhirnya di antara Banul Ahdal dengan Banul Qudaimi ada yang mengendap-endap, pengen mengintip sebetulnya siapa sih yang mengaku dirinya Said Ahmad itu siapa. Begitu akhirnya diintip pura-pura jadi muhibbin, begitu keluar yang mengaku Said Ahmad, memang orangnya gagah, memang orangnya ganteng, irungnya panjang, jenggotnya bagus, Ibu Ubaidillah juga orangnya gagah. Begitu subhanallah keluar orangnya pada sholawat semua kepada kanjeng Nabi, akhirnya itu kakinya dicium-cium. Saudara-saudara sekalian, omongan doktrinnya sangat luar biasa. Tetapi kata Banul Ahdal, Banul Qudaimi mengatakan, oh ternyata dia yang mengaku Said Ahmad. Aku kenal, kami kenal, itu bukan Said Ahmad, itu dia namanya Muhammad bin Sulaiman, seorang Yahudi dari Irak, yaitu yang bermazhab Syiah Imamiyah. Kalau saya cerita tentang sejarah Habib, kata sampean saya benci ke Habib apa bukan? Apakah saya berarti menfitnah Habib apa tidak? Ini sejarah saudara-saudara sekalian. Akhirnya saudara-saudara yang ke Banul Ahdal, Banul Qudaimi, makamnya Said Ahmad ada di Najaf. Di dalam perkembangan selanjutnya saudara-saudara sekalian, itu makamnya Said Ahmad yang ada di Najaf itu juga dipalsukan oleh kaum Ba'alwi. Di mana? Dibuat sendiri di Yaman, tepatnya di daerah Husaisah, dibuat makam. Kata Ba'alwi mengatakan, kata Habaib yang ada di Hadramaut mengatakan, ini makamnya Said Ahmad Al-Muhajir yang asli, padahal yang aslinya ratusan tahun sudah ada di Najaf, tapi dibuat palsu oleh para Ba'alwi, oleh kaum Habaib yang ada di Hadramaut. Jadi pemalsuan makam, pembuatan makam palsu sudah dilakukan oleh kaum Ba'alwi sejak dulu sampai detik ini juga masih dilakukan. Karakternya hampir sama. Jadi judul sanes tentang Indonesia tok zaman Rumi sono. Akhirnya proses makame Said Ahmad ono kali setunggal teng Najaf nomor kaping kali teng Husaisah ratusan tahun, abad keempat, abad kelima, abad keenam, abad ke-7, ke-8, ke-9, ke-10, ke-11, 800 tahun ulama sudah mufakat makamnya Said Ahmad ada di Najaf, Irak Selatan. Catatan sejarah menyatakan demikian. 800 tahun orang kalau berziarah ke makamnya Said Ahmad ada di Najaf di Irak Selatan. Tetapi begitu Habib mengklaim katanya makamnya Said Ahmad di Husaisah, dibuat palsu. Seluruh orang Hadramaut kalau ziarah ke Said Ahmad ke Husaisah. Sekarang saya tanya, itu membuat fitnah apa tidak? Membuat fitnah apa tidak? Makanya jangan aneh kalau seumpama ada oknum Habib yang sekarang memalsukan makamnya ke RT semua Diningrat ada di Semarang, padahal aslinya ada di Jejeran, Bantul, Yogyakarta. Dibuat palsu. Makam yang asli yang ada di Semarang itu makamnya siapa? Makamnya Singo Barong, katanya dibuat KRT semua Diningrat, ditambah lagi namanya ada Habibnya, Habib Hasan bin Toha bin Yahya, diselewengkan namanya, dipalsukan makamnya, dibelokkan sejarahnya. Memang keturunan datuk-datuknya memang seperti itu. Gak usah aneh sampean. Jadi kalau sampean kletor entek sampean ke Wonogiri, sok muhibbin arep protes apa ning kula. Jadi para syarek para sedulur sedaya bangun, subhanallah. Maka dari itu para syarek para sedulur sedaya bangun, apalagi makam yang ada di Husaisah itu berdasarkan, bukan berdasarkan jasad fisik, tapi berdasarkan syafaat atau seolah-olah seperti kasyaf karomah. Katanya Habib Abdurrahman kepengen tahu makom leluhurnya yang namanya Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Begitu jalan-jalan ke Husaisah, dia melihat cahaya turun dari langit,
jatuh di tanah Husaisah, maka saya yakin di situ adalah makom Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Maka kemudian dibuat makom, akhirnya makomnya Sayyid Ahmad ada 2. Jadi klaim makam yang ada di Husaisah bukan berdasarkan data sejarah, bukan berdasarkan data fisik, tetapi berdasarkan satohat, semacam kasab habaib yang belum tentu benar. Bahkan kata Naqobatul Ashraf, lembaga nasab yang ada di Jordan, para salif, para said mengatakan cerita itu dongeng dan palsu, tidak bisa dipercaya. Tetapi kaum Ba'ali ini ingin memalingkan masyarakat Islam dari Mekah ke Hadramaut, dari Irak ke Hadramaut. Jadi seolah-olah yang diagung-agungkan Hadramaut bukan lagi Irak, Syekh Abdul Qadir Al-Jiladi, persis pada waktu zamannya Abroha, Raja Abroha ketika itu, saudara-saudara kalian, dari Yaman membuat di Son'a, yaitu membuat bangunan emas untuk memalingkan masyarakat supaya jangan menghadap Ka'bah tapi menghadap yaitu apa yang ada di Yaman, tapi semuanya gagal. Saudara-saudara sekalian, ada lagi cerita daripada orang Mesir. Bagaimana ceritanya orang Mesir? Mesir itu pernah dikuasai oleh orang yang mengaku dirinya cucunya Rasulullah. Siapa namanya? Kebetulan namanya sama dengan mbahnya Habib. Siapa? Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib. Ada Habibnya. Bahkan sebagian disebutnya Ubaidillah bin Ahmad Al-Mahdi. Ubaidillah bin Ahmad Al-Mahdi karena mengaku dirinya Imam Mahdi, itu datangnya dari Yaman. Kebetulan ibunya juga sama dengan Ubaidillah bin Ahmadnya Habib, yaitu pindah ke Madinah. Maka sebagian para sejarawan mengatakan Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib yang ada di Mesir adalah kakek buyutnya Ba'alwi Habaib juga sama. Karena datanya sama, sifat karakternya juga sama. Saudara-saudara sekalian, kemudian saudara-saudara sekalian, anak Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib ini itu kemudian yang mendoktrin masyarakat Mesir dengan Afrika, dengan doktrin Dzurriyyatur Rasul, dengan doktrin Ahlu Baitir Rasul. Jadi seolah-olah kalau Allah Subhanahu wa ta'ala bicara Ahlul Bait, maksudnya adalah mereka. Kalau seumpama Rasulullah bicara Dzurriyyatur Rasul, keturunan Kanjeng Nabi, berarti maksudnya adalah mereka. Ini persis seperti habaib. Seolah-olah Ahlul Bait adalah mereka, seolah-olah Dzurriyyah adalah mereka. Sehingga menentang mereka itu sama dengan menentang Rasulullah. Ini doktrinnya mereka seperti itu. Akhirnya masyarakat Mesir tertundukkan semua, masyarakat Afrika lemah semua kekuatannya. Akhirnya ternyata mereka memiliki program terselubung, niat busuk. Untuk apa? Untuk menguasai Mesir dan Afrika. Mulai satu-satu pos ekonominya diambil, pos politiknya diambil, sosial keberagamaannya diambil, pos militernya diambil, pos kepolisiannya diambil, semuanya diambil. Begitu mereka sudah menguasai baik secara kultur dan secara struktur di Mesir dan Afrika, kemudian mereka mendirikan empire kekuasaan yang disebut Banu Fatimiyah. Itu orang Yahudi, Pak. Makanya di sini kita harus hati-hati masalah ini supaya kaliannya paham. Saudara-saudara sekalian, Banu Fatimiyah di dalam perjalanannya mengaku dirinya cucunya Rasulullah, pengen dihormati tapi mereka tidak pernah menghormati orang lain. Pengen diagung-agungkan tapi mereka menginjak leluhur orang lain. Pengen dimuliakan tapi mereka merendahkan orang lain. Bahkan terjadi kekejaman pada perjalanan selanjutnya, terjadi kekejaman, pembunuhan, perebutan harta orang-orang yang tidak bersalah atas nama cucunya Rasulullah. Direbut hartanya dari 1 juta, 2 juta, ratusan juta, puluhan juta, sampai 500 juta, miliaran ibarat zaman sekarang.
Akhirnya habis itu orang Mesir dan orang-orang Afrika, didoktrin, dikuasai oleh Banu Fatimiyah, keturunannya Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib. 200 tahun hancur Mesir dengan Afrika. Ini jangan sampai Indonesia seperti itu, maksudnya seperti itu. Subhanallah, saudara-saudara sekalian. Begitu mereka semua saudara-saudara sekalian sudah menguasai, mendoktrin, ternyata melakukan tindakan-tindakan kejahatan, merebut istri-istri orang, kemudian juga saudara-saudara sekalian, kemudian juga suaminya dibunuh, kemudian juga anak-anaknya diperkosa, mengatasnamakan cucunya Rasulullah. Orang Afrika, orang Mesir terbungkam, tidak ada yang berani menjawab. 200 tahun, Pak. Mudah-mudahan Indonesia tidak seperti Mesir. Dan jawabannya malam ini ada di Wonogiri, bahwa kami Indonesia tidak akan seperti Mesir. Kami umatnya Rasulullah siap bergerak untuk mempertahankan, mensucikan nama baik Rasulullah dari para begundal-begundal yang mengaku cucunya Rasulullah tapi karakteristiknya jauh dari akhlaknya Rasulullah. Jadi tindakan PCNU semacam ini sudah sangat tepat. Itu akan memberikan hal yang positif terhadap umat Islam, khususnya Nahdlatul Ulama, karena yang banyak dari korban adalah orang NU. Saudara-saudara sekalian, maka akhirnya Mesir menangis, Afrika menangis, tidak bisa berbuat apa-apa, seluruh pos sudah dikuasai. Akhirnya mereka kemudian banyak yang haji ke Baitullah dengan di Ka'bah, menangis di depan Allah. Bagaimana ini masa cucunya Rasulullah seperti ini? Akhirnya mengadu di salah satu sultan daripada Banu Abbasiyah, yaitu adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Ketika itu saya lagi haji, menangis masyarakat Mesir, menangis masyarakat Afrika, mengadu. Akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi bergerak untuk meneliti. Begitu diteliti, ternyata Banu Fatimiyah itu adalah menjual nama Rasulullah. Ternyata mereka adalah orang Syiah Imamiyah, genetikanya Yahudi, menjual nama Islam, menjual nama Rasulullah sebagai cucunya. Maka kemudian Salahuddin Al-Ayyubi datang ke Syekh Abdul Qadir Al-Jilani meminta restu. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani istikharah, isyaratnya harus diberesin. Maka kemudian berdasarkan perintah Sultanul Aulia Al-Khawfus Samadani wa Nur Sati'ul Burhani, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Salahuddin Al-Ayyubi bergerak. Satu, membereskan kaum salibis yang ada di Palestina dan Konstantinopel. Nomor dua adalah membereskan anak cucunya Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib, Banu Fatimiyah, seorang Yahudi yang mengaku cucunya Rasulullah, mempecundangi umat Islam yang ada di Mesir dan ada Afrika. Diserang habis-habisan, beres. Mesir merdeka, Afrika merdeka. Kembalikan kepada rakyat. Makanya Laskar Sabilillah bekerja sama dengan NU dan Banser ini sebagai pasukannya Salahuddin Al-Ayyubi. Saudara-saudara sekalian, makanya saudara-saudara sekalian, ini banyak cerita-cerita semacam itu. Bukan itu aja, banyak sekali cerita-ceritanya. Apalagi semakin banyak dikaji referensinya, kitabnya, semakin banyak keluar biasa hal-hal yang tidak baiknya. Karena mereka itu Syiah Imamiyah, ideologinya adalah ideologi Yahudi. Walaupun mereka ada yang Islam, tapi tetap sifat Yahudi, karakter dan ideologinya tidak pernah hilang. Banyak yang condong di komunis, banyak yang condong di komunis. Yaman ketika itu bersatu, Republik Yaman bersatu. Dipecah belah oleh siapa? Dipecah belah oleh kaum Ba'alwi yang mengaku dirinya cucunya Rasulullah. Tapi nyata-nyata setelah dipecah, kemudian kaum Ba'alwi berada di Yaman Selatan. Nyata-nyata ternyata akhirnya mereka membentuk Republik Komunis Yaman Selatan. Bukan Islam, tapi Komunis Yaman Selatan. Wakil presidennya namanya Abdurrahman Al-Jufri.
Habib Abdurrahman Al-Jufri. Ini adalah bapaknya Habib Ali Al-Jufri, yang kata Habib mengatakan kalau ingin melihat wajahnya Rasulullah, lihat saja wajahnya Habib Ali Al-Jufri. Ini bapaknya Habib Ali Al-Jufri, itu terusir dari Yaman. Kenapa? Sebab beliau terakhir menjabat wakil presiden Republik Komunis Yaman Selatan yang diusir oleh orang-orang Yaman. Di antaranya siapa lagi? Partai Sosialis Yaman yang bergerakkan Leninisme dengan Marxisme. Karl Marx dengan Lenin itu genetikanya sama dengan Habibnya sampean. Apa? Genetika Yahudi Askenazi. Lenin genetika Yahudi Askenazi. Karl Marx genetika Yahudi Askenazi, termasuk Profesor Dr. Snoek Hoogroneel Belanda yang menjajah sampean pura-pura jadi Islam, yang disebut dengan menyamarkan dirinya menjadi yaitu Haji Abdul Ghafur, itu juga genetikanya Yahudi Askenazi. Termasuk Van der Berg yang membelokkan nasabnya Wali Songo juga Yahudi Askenazi. Termasuk Habib sampean Yahudi Askenazi. Mereka sama-sama satu keluarga bergerak di dunia untuk menguasai dunia. Masya Allah, saudara-saudara sekalian. Kemudian saudara-saudara sekalian, di antara lagi adalah ketua Partai Komunis Yaman, Sosialis Yaman, siapa? Namanya Al-Habib Abdurrahman As-Segaf. Perdana Menteri Republik Komunis Yaman Selatan siapa? Al-Habib Haidar Abu Bakar Al-Atos. Mau apa ente? Mau marah sama siapa? Sok, muhibbin ada yang mau marah. Sok, fakta sejarah itu seperti itu. Bagaimana itu datanya? Klarifikasi. Makanya ada catatan sejarah mengatakan bahwasannya yang memperkenalkan komunis di Indonesia itu bukan orang Indonesia. Di Indonesia itu dulu tidak kenal komunis. Indonesia itu tidak kenal komunis. Komunis itu bukan mazhab asli Indonesia, bukan. Komunis itu bukan mazhab ahli Indonesia. Mazhab asli Indonesia itu apa? Satu adalah Hindu, nomor dua adalah Buddha, animisme, dinamisme. Mazhab asli Indonesia di antaranya adalah Islam Brahman, Islam Brahman, Islam Kapitayam, Islam Sunda Wiwitan, Islam Kejawen. Kejawen asalnya Kejavaan. Kejavaan itu asalnya dari keturunannya Javen bin Javid bin Nuh, karena orang Jawa itu keturunannya Nabi Nuh. Makanya orang Arab apa orang-orang Eropa kalau bilang orang Jawa bukan Javais tapi ono ene Javanis. Itu namanya agama Brahman yang terakhir dibawa oleh kaum Hawariyun, yaitu agama tauhidnya Nabi Ibrahim Brahman, membawa konsep monoteisme, Tuhan sebagai peralihan daripada bahasa Allah Subhanahu wa taala diganti yang. Kalau menyebut Allah maka dibunuh oleh Roma, maka nama Allah diganti dengan yang oleh orang Cina Selatan, apa Cina kuno. Orang Cina kuno itu menurut Profesor Dr. Kamal Shalibi mengatakan mereka termasuk Banu Israel, maka dari itu adat budayanya pakai gamis. Di sana ada catatan-catatan Nabi Muhammad juga ada, Kanjeng Nabi bakal teka ada, cuma diciri apa dialibasakan Cina kuno, termasuk lafaz Allah diganti dengan yang. Tuhan yang satu tidak diperanakan, tidak punya anak. Tuhan yang satu maha kuasa, pemilik langit dan bumi, dan kita akan kembali kepada Dia. Yang ini adalah bahasa kuno Cina sebagai peralihan dari lafaz Allah. Sebab kalau disebut Allah maka mereka akan dibunuh oleh apa? Dibunuh oleh apa? Dibunuh oleh Roma. Maka kemudian ini agama Brahman ini diperkenalkan, yaitu ada di tanah Sunda, ada di tanah Jawa yang disebut Kejawen, yang disebut Kapitayam, yang disebut Sunda Wiwitan. Maka orang Sunda Wiwitan yang ada di Baduy, Kejawen yang ada di kampung-kampung Jawa, walaupun mereka nggak sholat, tapi kalau ditanya Gustine sampean sopo, ya Allah. Makanya orang NU dan para wali Songo
ketika sholat dialih bahasakan menjadi sembahyang, enggak begitu keberatan. Apa sebab? Sebab yang adalah alih bahasa daripada Allah, bahasa Cina kuno, enggak ada bedanya. Curah orang HTI ini kadang-kadang sok rese, sembahyang itu Hindu, kalau kita itu sholat sembahyang Hindu. Kalau Hindu bukan yang apa Hindu? Hindu itu Brahmana, Wisnu dan Siwa. Kalau Buddha, sang Buddha Gautama, nggak ada istilah yang. Kalau disebut sang Hyang Widiwoso, itu berarti agama Brahman yang dipegang sebelum Hindu dan Buddha, sebelum animisme dinamisme yang datang dari diantaranya adalah dari Cina kuno, yaitu adalah agama tauhidnya Nabi Ibrahim, disebut agama Brahman. Jadi Sunda wiwitan Kapitayam, begitu juga menjadi Kejawen. Ngerti gak ngerti, yang penting mangkut beres. Mungkin apa buatan? Komunis tidak dikenal oleh orang Indonesia. Yang memperkenalkan komunis itu siapa? Baalwi, yaitu adalah Belanda, dari orang-orang dibawa oleh Belanda, yaitu Yaman, Hadramaut, golongannya Baalwi Habaib. Itulah tadi Habib Rizik yang dicecar oleh pemuda NTT nih teman-teman ya. Setelah Habib Rizik sebelum berangkat umroh melontarkan beberapa ungkapan ujaran kebencian kepada para jemaahnya yang menyatakan bahwa tanggal 22 ini ada aksi bela mati Jokowi dan beberapa ungkapan-ungkapan lainnya yang menghina Jokowi. Dan di sini pemuda NTT dengan lantang menyuarakan dan membantah semua tuduhan dari Habib Rizik, serta beberapa kalangan masyarakat yang menanggapi tentang hal tersebut. Ini sudah kita simak bersama. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih sudah mengikuti channel ini. Sampai jumpa akhiran. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.